Akan tetapi baginda kita Nabi besar Muhammad adalah seseorang yang telah teruji kesetiaannya. Seperti apapun keadaannya, beliau adalah seseorang yang sangat amat setia. Setia kepada siapa? Setia kepada Allah, nomor satunya. Dan yang keduanya, setia kepada kita, umatnya. Nabi setia kepada Allah. Nabi dikasih seneng, Nabi Muhammad seneng. Nabi dikasih sesuatu yang menyedihkan, Nabi Muhammad pun tetap seneng. Itu tanda kesetiaan baginda kita Nabi besar Muhammad. Nabi itu setianya kepada Allah membuat Nabi Muhammad senantiasa berkata, raditu billahi rabba. Aku ridho Allah sebagai Tuhanku. Dikasih apa aja Nabi Muhammad ridho kepada keputusan Allah. Orang kan kalau setia kayak begitu, diapain aja tidak mengurangi rasa cinta yang ada di dalam hatinya. Nabi satu waktu lagi main-mainan sama kedua cucunya. Nabi mainan dengan cara Nabi merangkak, kemudian dua cucunya bergantian naik di atas punggung beliau, Hasan Husain. Nabi senang gitu. Tar gantian Hasan naik, Nabi jalan merangkak. Habis itu gantian Husain naik, Nabi Muhammad merangkak. Jidah-jidah, kakek-kakek, nenek-nenek, mbah-mbah, berarti mainan kayak begitu sama cucu itu sunnah ya. Walaupun banyak diantara kita yang udah nggak sanggup, biasanya perempuan apalagi udah umur di atas 60-an tahun, pinggang, dengkul. Ini saya belum nyampe 50 aja udah luar biasa. Makanya emang perempuan tuh ketahuan umurnya tuh nggak bisa dilihat dari muka, teman-teman, dilihat dari posisi duduk. Kalau udah per 10 menit ganti posisi, saya tahu berapa umurmu. Muka boleh berdusta, dengkulmu tidak. Masya Allah. Lagi tengah Nabi Muhammad bermain bersama dengan cucu-cucunya, dua orang cucunya, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Lagi demen-demennya Nabi Muhammad, lagi sayang-sayangnya Nabi Muhammad, lagi cinta-cintanya Nabi Muhammad sama kedua cucunya ini. Tiba-tiba nazal Jibril, turun malaikat Jibril memberi kabar, ya Rasulullah, innallaha yugri'uka salam, wahai Rasul, Allah berkirim salam padamu dan memberitahu padamu bahwa yang satu akan mati terpenggal kepalanya, yang satu akan mati diracun. Inna ahadahuma mata masmuman wal akhar mata maqtulan. Yang satu bakalan mati diracun, yang satu bakalan mati dipenggal kepalanya. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, tapi Nabi Muhammad setia. Nabi nggak bilang sama Allah, ya Allah, kalau saya sayang sama keluarga, biarin apa ya Rabb, cucu-cucu saya biarin mati, wajar aja gitu. Mati sakit di atas tempat tidur kan nggak apa-apa. Atau Nabi Muhammad bilang, ya Allah,
bukankah tak ada yang bisa berubah dari qada qadarmu? Aku meminta kepadamu ya Allah, untuk agar anak cucuku bisa hidup dalam keadaan menyenangkan, meninggal dunia dalam keadaan menyenangkan. Tapi tidak begitu. Nabi itu begitu dengar kabar yang seperti itu, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup bagiku Allah, wa ni'mal wakil, dialah seindah-indah zat yang diserahi. Ridha Nabi Muhammad. Kenapa Nabi Muhammad ridha? Sebab Nabi Muhammad setia. Nabi Muhammad setia kepada Allah. Nabi Muhammad setia kepada Allah. Apapun yang diputuskan oleh Allah, Nabi Muhammad ridha. Karenanya itu, man radiya falahu ridha wa man sakhita falahus sukhat. Siapa yang selalu ridha dengan keputusan Allah, Allah pun akan ridha kepada dirinya. Sementara yang suka protes aja, kenapa sih Allah kasih saya begini, kenapa saya harus begini, falahus sukhat, maka dia pun pantas untuk dimurkai Allah. Na'udzubillah min dzalik. Nabi saat lagi mampu, saat lagi kaya, saat lagi ada, Nabi Muhammad senang. Nabi Muhammad ridho. Nabi Muhammad setia. Di saat beliau sama Allah Subhanahu wa taala sedang dibikin dalam keadaan miskin, dalam keadaan susah, bahkan dalam keadaan mengganjal perut dengan batu, menahan lapar, sesudah lebih dari 3 hari tidak masuk makanan apapun dalam perutnya, Nabi Muhammad tetap raditu billahi robba, tetap setia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan saat Nabi Muhammad dilempari, teman-teman, Nabi Muhammad dilempari batu, saya nggak kebayang sih itu. Nabi itu berangkat bersama dengan Zaid bin Harithah buat hijrah ke Taif, karena Nabi Muhammad kira Taif kayaknya bisa nih kita hijrah ke sana mendapatkan perlindungan. Nabi kenal ada sama beberapa pemuka Taif. Nabi berangkat ke sana, ketemu sama Abd Yalil dan lain sebagainya. Itu ada satu keluarga pemuka-pemukanya Taif. Nabi masuk ke sana, Nabi Muhammad cerita, Allah telah turunkan untukku Al-Quran, Allah telah utuskan kepadaku urusan kenabian, aku adalah nabi umat ini. Kasih tahu sama Nabi Muhammad alaihissalam bahwa beliau adalah seorang nabi. Beliau datang ke Taif ini untuk mendapatkan perlindungan. Kasih tahu, bicara baik-baik. Mereka sembarian Nabi Muhammad bicara tuh saling lirik satu sama lain, kayak yang agak-agak aja nih orang gitu, barangan aja nih orang, di ngomong apaan sih. Abis Nabi Muhammad selesai bicara, mereka tertawa terpingkal-pingkal sampai mereka pegang-pegang perutnya karena kegelian. Muhammad, kalau halu ada batasannya. Muhammad, kamu kalau mau ngarang jangan sampai sebegitunya juga. Muhammad, kamu pikir Tuhan gak punya stok orang sampai diutusnya orang semacam dirimu ini untuk menjadi seorang utusan? Ada banyak di atas muka bumi ini, wahai Muhammad, raja-raja Romawi, raja-raja Persia, negara-negara besar di atas muka bumi ini. Kamu kemudian kepikir bahwa kamu bisa diutus oleh Tuhan sebagai seorang rasul? Ngaca, Muhammad, ngaca. Diketawain Nabi Muhammad. Sampai ada seorang di antara mereka bilang, kalau dia beneran seorang nabi nih, ya ampun, takut saya ngomong sama seorang nabi. Kualat saya ngomong sama seorang nabi. Kalau ternyata dia ini bukan seorang nabi, najis saya ngomong sama orang yang ngaku-ngaku jadi nabi padahal bukan. Sedih hati Nabi Muhammad. Mereka dalam keadaan tertawa-tertawa semacam itu, Nabi Muhammad keluar sama Zaid bin Harithah. Mau pulang aja udah. Di saat dia ngelihat mereka bertiga nih, ngelihat Nabi Muhammad keluar,
mereka pun ikut keluar bertiga, manggilin, kebetulan ada anak-anak kecil lagi main-main. Dia panggil anak-anak kecil, panggil juga budak-budak kulit hitam. Dipanggil sama dia, bilang, tuh nih dibagiin uang kecil, dibagiin uang receh gitu kan ya, dibagiin permen-permenan gitu. Dia bilang, lempar tuh orang gila, lempar pakai batu tuh orang gila. Anak kecil-kecil tersebut itu meraup batu, kemudian mulai berlari melempar baginda Nabi besar Muhammad sambil meneriakkan kalimat-kalimat, Muhammad gila, ada orang gila, Muhammad gila, ada orang gila. Budak-budak, anak-anak kecil, mereka melempari Nabi Muhammad dengan batu kerikil. Dan karena yang melempar itu kebanyakan anak-anak kecil, batu kerikil itu banyak jatuhnya kena betisnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Zaid bin Harithah, saya berusaha untuk melindungi Nabi Muhammad dari arah belakang Nabi Muhammad, dari arah kanan Nabi Muhammad. Mereka ngelemparin dari arah kiri, saya berlari ke kiri, mereka ngelempar dari arah kanan. Dia bilang terus berkilo-kilometer jauhnya, berkilo-kilometer jauhnya. Sehingga sekalian yang saya muliakan, Nabi Muhammad ini diutus oleh Allah, dan tidak ada apapun kejadian di atas muka bumi ini kan kecuali izin dari Allah SWT. Kenapa Allah memberikan hal semacam itu kepada Nabi besar Muhammad SAW? Nabi bisa banget buat protes teman-teman, tapi nggak begitu yang dilakukan Nabi. Kenapa? Setia. Seolah Nabi hendak mengatakan kepada Allah SWT, apapun yang kau lakukan padaku untuk seumur hidupku, ya Allah, tak akan berkurang cintaku padamu. Sampai ketika betis Nabi Muhammad dah berdarah-darah teman-teman, Nabi ngelihat ada satu jalanan bercabang, Nabi Muhammad ambil langkah cepat, lari cepat, kemudian Nabi Muhammad bersembunyi di balik sebuah tembok. Udah tuh anak-anak kecil, budak-budak itu kehilangan, nggak tahu lagi gitu lewatnya di mana. Mereka pun bubar pulang. Saat itulah dua malaikat turun. Ata malakul jibali faqala atbiquha wa qala la bal artajir ridwana. Di maulidnya Habib Umar bin Hafiz. Ata malakul jibal, datang malaikat penjaga gunung, faqala atbiquha, wahai Rasul, jika engkau izinkan akan aku himpit, karena Taif itu letaknya lembah di antara dua gunung. Kalau engkau berkenan wahai Rasulullah, kami himpit aja nih dua gunung ini, kami tabrakan, zip, yang di dalamnya nih semua orang Taif nih biar pada mati semuanya Rasul, kegencet menggunung. Kalau engkau setuju wahai Rasulullah. Faqala la bal artajil uqbana. Nabi Muhammad bilang jangan lakukan hal itu. Kenapa gitu? Mereka adalah orang-orang yang telah memperlakukanmu dengan sangat keji. Mereka adalah orang-orang yang telah menghinakan dirimu wahai Nabi Muhammad. Mereka adalah orang-orang yang telah mencaci maki, bahkan melemparimu dengan batu. Mereka orang-orang yang menolakmu, padahal engkau berharap mereka dapat melindungimu. Nabi Muhammad bilang, fa innahum qaumul la ya'lamun. Mereka kan berbuat itu karena nggak ngerti. Lagian saya masih berharap. Durofah ini ya, hati nggak tegaan, bahkan kepada yang telah menyakiti dirinya. Aku masih berharap, kata Nabi Muhammad, andai pun mereka tidak beriman, anak-anak mereka nanti akan beriman kepadaku. Yang melempari Nabi didoain dapat anak soleh. Nabi tuh sama yang melemparinya dengan batu, sama yang menolaknya masih didoain, semoga andai pun mereka nggak beriman, anaknya biar nanti pada beriman. Didoakan dapat anak keturunan yang soleh. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, ini bisa kita tahu nih
betapa sangat setianya baginda kita Nabi besar Muhammad, dan betapa kita nih dalam kehidupan seringkali nggak setia sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau lagi dikasih senang, kita syukur, tapi kalau lagi dikasih susah, banyak diantara kita tuh yang kenapa harus saya ya Allah? Saya padahal udah sholat, saya padahal udah ibadah, kenapa saya engkau beginikan ya Allah? Kalau ada orang nyakitin kita, rada susah kita mau doain baik buat dia, betul? Ada orang nyakitin kita, habis itu nggak berapa lama dia sakit, kita bilang tuh kan. Kalau urusannya nyakitin saya tuh kan, liatin, nggak bakal Allah biarin. Masya Allah. Atau kalau disakitin sama orang lain, jangan malah. Di dunia sih saya maafin, tar di akhirat saya akan tuntut dia di hadapan Allah. Udah kayak jadi panitia akhirat. Mau nuntut orang di hadapan Allah tuh kamu siapanya malaikat Malik. Sehingga sekalian yang saya muliakan, ini baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, burafatin wadu wafa, pemilik kesetiaan. Hingga bahkan ketika Nabi kita Muhammad alaihi wasallam sesudah berbicara sama malaikat tersebut, Nabi selonjorin kakinya, dia usap-usapin, kain dia bawa, beliau usap-usapin, luka-lukanya dibersihin, mana Nabi. Kata Zaid bin Harithah, aku asalnya berusaha buat menghibur Nabi gitu, buat ngeliatin kondisi kayak kakinya Nabi kayak gimana gitu. Tapi nggak lama kemudian Nabi Muhammad mengangkat tangannya. Saya takut, kata Zaid. Saya segera menjauh beberapa langkah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya takut nih kalau Nabi Muhammad doa, ya Allah turunkan azab kepada orang Taif, atau ya Allah lihatlah apa yang telah mereka lakukan kepada orang Taif, pastilah saya di antara yang mendapatkan azabnya. Saya takut sebagai seseorang yang mendapatkan azabnya karena saya tidak maksimal menjaga Nabi besar Muhammad. Akan tetapi Nabi Muhammad mengangkat tangannya kemudian berkata, Allahumma inni ashku ilaika du'fa halati wa qillata hilati wa hawani 'alan nas. Ya Allah, aku mengadu kepadamu. Bukan orang Taif yang diaduin. Kamu kalau lagi sakit hati sama orang, coba tuh liatin hati kamu. Siapa yang kamu aduin? Kita kadang disakitin sama orang dikit, udah langsung kita aduin dia kepada Allah. Ya Allah, lihatlah betapa sangat zolimnya orang itu. Saudara saya sendiri ngerebutin warisan saya, ya Allah. Seseorang yang seharusnya menyayangi saya justru malah menyakiti hati saya. Suami saya, ya Allah, suami saya. Betapa sangat kejamnya dia, ya Allah. Tidakkah kau lihat, ya Allah, saya ini kan tiap hari tahajud, tiap hari duha. Udah langsung tuh kita sebut-sebutin amal ibadah kita, ya kan? Ada yang begitu? Sehingga sekalian yang saya muliakan, akan tetapi Nabi kita Muhammad ketika beliau dizalimi oleh orang-orang Taif, beliau bilang, Allahumma inni ashku ilaik du'fa halati, ya Allah aku mengadu kepadamu betapa lemahnya diriku. Yang diaduin dirinya sendiri. Nabi Muhammad orang Taif kepada Allah. Nabi Muhammad nggak ngaduin keluarga terpandang pemuka Taif kepada Allah.
Nabi Muhammad gak bilang betapa sakit hatinya saya ya Allah. Atau Nabi Muhammad protes gitu, ya Allah, engkau kan memerintahkan aku buat hijrah, kenapa kayak begini ceritanya ya Allah? Ini salah di skenario-nya bagaimana nih? Nggak gitu teman-teman. Nabi Muhammad mengadukan dirinya sendiri. Ya Allah, aku mengadu padamu betapa lemahnya diriku. Aku mengadu padamu betapa sempitnya caraku mencari jalan keluar atas diriku. Wahawani 'alan nas. Aku mengadu pada diri padamu ya Allah, betapa hinanya aku. Jadi yang diaduin sama Nabi Muhammad diri beliau. Coba ini, kita kalau lagi sakit hati sama suami, jangan ngaduin suami, ngaduin diri sendiri aja. Ya Allah, ya Allah, maafkan hambamu ini ya Allah, belum bisa jadi istri yang soleha. Digituin aja sakit hati. Maafin ya Allah, bimbing hambamu ini ya Allah, gitu. Adukan diri sendiri. Punya orang tua yang kayaknya nggak sayang, nggak usah ngaduin mereka ke Allah, aduin diri sendiri aja. Ya Allah, maaf ya Allah, belum bisa jadi anak yang berbakti sama orang tua dalam segala keadaan. Bimbing ya Allah, biar bisa jadi anak yang benar buat orang tua saya. Ajarin ya Allah, ajarin, ajarin. Itu yang dicontohkan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak menyalahkan orang Taif, apalagi mengutuk mereka. Nabi Muhammad tidak menyalahkan takdir Allah atas diri beliau. Yang beliau salahkan lagi dan lagi untuk segala keadaan adalah nafsu beliau sendiri, adalah diri beliau sendiri. Saudaraku sekalian, kenapa? Sebab Nabi Muhammad adalah seorang yang sangat setia kepada Allah, selalu ridho dengan apapun yang menjadi keputusan Allah. Sampai Nabi Muhammad bilang di akhir-akhir munajat beliau, Nabi Muhammad bilang kayak begini, Allahumma illam yakun alayya bika ghadabun fala ubali. Ya Allah, apapun yang terjadi, apapun yang terjadi, marhaban bil qaili adlan, marhaban bis salati ahlan, marhaban. Nabi Muhammad bilang, apapun yang terjadi, selagi engkau tetap ridho padaku, aku tidak peduli. Kita jawab azan dulu sambil kita minta sama Allah. Mudah-mudahan kita dikasih hati yang ngerti ridho kepada keputusan Allah. Kita minta kepada Allah, semoga kita bisa jadi orang-orang yang setia menjalankan ajaran agama ini, setia dengan apapun aja yang Allah tetapkan dalam kehidupan kita. Kita bisa menjadi orang yang senantiasa menerima segala keputusan-keputusan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan ini. Marhaban, qatilan marhaban. Allahu akbar, Allahu akbar. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim.
quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati sayyidina Muhammadin al-wasilata wal-fadilah wasyarafa wad-darajata al-'aliyata ar-rafi'ah wab'athul maqamal mahmud alladhi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad. Ya arhamar rahimin, rabbi ufni wa liwalidayya, 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 rabbi ufni wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nabi bilangnya begitu, ya Allah, apapun yang terjadi, selagi engkau tetap ridho padaku, aku tidak peduli. Aku tidak peduli. Siapa nih diantara kita nih yang bisa berdoa, bermunajat dengan munajat yang semacam itu? Selagi sakit hati, maksudnya pas lagi ada orang menzolimi, pas lagi ada dikasih sakit, ya Allah nggak apa-apa, dikasih apa juga ya Allah. Apapun yang terjadi, selagi engkau tetap ridho padaku, aku tidak peduli. Apapun yang terjadi, selagi Allah tidak ridho, selagi Allah tetap ridho kepada kita, yang terjadi, apapun yang terjadi, selagi Allah tetap ridho kepada kita, itu nggak apa-apa teman-teman, nggak apa-apa. Mesti kita ingetin terus tuh. Apapun yang terjadi, selagi Allah tetap ridho kepada kita, kita tidak peduli. Nggak apa-apa semuanya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Lagi ada orang jahat, nggak apa-apa. Yang penting Allah tetap ridho, dijahatin orang nggak apa-apa. Lagi sakit, nggak apa-apa. Selagi Allah tetap ridho, dikasih sakit nggak apa-apa. Lagi dikasih kemiskinan, selagi Allah tetap ridho, nggak apa-apa. Adik-adik lagi sekolah nggak naik kelas, nggak apa-apa, selagi Allah tetap ridho. Tapi ya belajar ya dek. Teman-teman sedikit sekalian yang saya muliakan, nih Nabi kita Muhammad duafa, manusia yang sangat setia kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi Muhammad adalah manusia yang sangat setia kepada kita umatnya. Kita nggak pernah ditinggalin sama Nabi Muhammad. Kamu harus tahu itu. Kita nggak pernah ditinggalin sama Nabi Muhammad. Nabi itu memikirkan menjadi seseorang yang meninggalkan umatnya. Itu aja Nabi Muhammad dan nangis senggukan. Ketika turun firman Allah Subhanahu wa taala yang menceritakan tentang keadaan di hari akhirat, Allah akan memanggil Nabi Isa. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله.
Ketika Allah Subhanahu wa taala datang suatu waktu nanti di akhirat akan memanggil manusia di padang mahsyar. Ketika manusia semua di padang mahsyar, Allah akan memanggil Nabi Allah Isa. Wahai Isa, apakah kamu pernah berkata kepada umatmu, jadikan aku dan ibuku Tuhan lain selain Allah? Nabi Isa kabarnya dari ketakutannya itu sampai dengkulnya tuh gemertakan, yang kedengeran sama semua orang di padang mahsyar. Nabi Isa, nabinya Allah, manusia paling tercinta di sisi Allah, ketakutan dengan pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Isa kemudian menjawab, ya Rabb, ma qultu lahum illa ma amartani bih an i'budullaha rabbi wa rabbukum. Ya Allah, saya nggak pernah ngomong sama umat saya kecuali yang kau perintahkan untuk sembahlah Engkau satu ya Allah sebagai Tuhanku dan Tuhan kita semuanya. Wa kuntu alaihim syahidan ma dumtu fihim falamma tawaffaitani kunta antar raqibu alaihim. Ya Allah, selagi aku masih hidup aku bisa mengawasi umatku, tapi ketika aku sudah meninggal dunia aku bisa bikin apa ya Allah terhadap apa yang dilakukan umatku? Nabi Isa kemudian berkata, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Ya Allah, kalau engkau mau siksa umatku itu siksa aja deh ya Allah, siksain, biarin itu. In taghfir lahum, kalau engkau mau ampunin mereka itu juga hakmu ya Allah, engkau maha bijaksana, engkau maha agung. Terserah mau apain umat saya, apain aja ya Allah, terserah. Saya nggak tahu-tahu, pokoknya saya angkat tangan, saya nggak mau ikut campur atas bagaimana perlakuanmu kepada umatku ya Allah. Nabi Muhammad ketika diturunkan firman ini, Nabi Muhammad nangis. Nangisnya Nabi Muhammad tuh nggak bisa diberhentiin. Nabi nangis bukan cuman sekedar keluar air mata gitu aja, enggak. Nabi nangis itu yang sampai bener-bener nangis. Sampai kabarnya tangisannya Nabi Muhammad membuat menangis jutaan malaikat di atas langit sana. Sampai Allah nggak tega. 5 menit, 10 menit, 15 menit nggak berhenti-berhenti. Dan kayak yang nggak mau berhenti gitu nangisnya Nabi Muhammad. Sampai kemudian Allah turunkan malaikat Jibril wa huwa alam. Padahal Allah tahu, Allah yang maha tahu. Allah turunkan malaikat Jibril buat nanyain, wahai Rasulullah, Allah memerintahkanku untuk bertanya padamu apa yang membuatmu menangis sampai sedemikian rupa. Sesudah Nabi Muhammad dapat menahan tangisannya, Nabi Muhammad bilang, wahai Jibril, aku diturunkan firman Allah menceritakan Nabi Isa nanti akan angkat tangan dari keadaan kaumnya. Wahai Jibril, aku tidak mau angkat tangan dari kaumku. Aku gak mau jadi seseorang yang melepaskan umatku. Aku gak mau jadi seseorang yang berkata dengan ucapan yang sama dengan Nabi Isa, ya Allah, kalau engkau mau siksa umat saya, siksa aja mereka ya Allah. Gak mau Jibril, saya gak mau jadi nabi yang seperti itu kepada umatku. Kenapa? Setia. Sampai kapanpun wahai Jibril, aku tidak mau menjadi seseorang yang akan angkat tangan dari urusan umatku. Aku akan mendoakan mereka, aku akan memintakan ampunan buat mereka dimanapun saja aku berada. Makanya cuma Nabi Muhammad yang sampai di surga kerjaannya sujud mintain ampunan buat umatnya. Hanya Nabi Muhammad, nggak ada yang lain. Di saat yang lain bilang Rabbi salim nafsi, Rabbi salim nafsi, Nabi Muhammad satu-satunya Rabbi salim ummati, Rabbi salim ummati. Di mahsyar sana nanti setia kepada kita umatnya, beliau setia. Du ra'fatin wa du wafa.
ditinggal kita. Kadang-kadang nih kita nih ada suami nggak setia aja kita dinasehatin untuk tetap setia kepadanya. Betul? Betul nggak? Misalnya gitu, kamu dijahatin orang aja, saya akan kasih nasihat sama kamu untuk yang jangan balas kejahatannya, udah maafin aja, baikin aja dia. Ada saudara kita nggak setia sama kita, nyurangin kita, khianat sama harta warisan yang ditinggalkan orang tua kita, misalnya gitu. Kalau kamu datang kepada ustadz, kamu datang pada ustazah, kamu datang pada kiai, saya yakin mereka akan berkata, yang sabar, udah nggak apa-apa, maafin aja. Setialah bahkan kepada mereka yang tidak setia kepadamu. Bagaimana mungkin kamu memilih untuk tidak setia kepada baginda Nabi Muhammad yang sudah sangat setia kepadamu? Jika kepada yang tidak setia aja kamu sebaiknya memilih untuk setia, bagaimana mungkin kamu tidak setia kepada Nabi besar Muhammad? Adik-adik santri yang sedang mempelajari agamanya Allah, sedang mempelajari agamanya Nabi Muhammad, sedang mempelajari firman-firman Allah, sedang mempelajari ucapan-ucapan Nabi Muhammad, setialah kepada Allah, setialah kepada Nabi Muhammad. Jangan mudah untuk menyerah terhadap pelajaran-pelajaran yang kalian dapatkan. Kayaknya nggak menjanjikan nih pelajaran agama ini. Saya mau belajar fisika aja deh, saya mau belajar sekolah umum aja lah, saya nggak mau konsentrasi nih sama ilmu agama nih, nggak menarik menurut saya mau belajar ilmu yang lain aja. Kamu tidak setia namanya. Kalau ada orang meninggalkan sholatnya, artinya dia tidak setia kepada baginda Nabi besar Muhammad. Artinya dia tidak setia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada perempuan buka-buka aurat, artinya dia tidak setia kepada baginda Nabi besar Muhammad. Saudariku sekalian yang saya muliakan, kalau ada perempuan tidak pandai menjaga dirinya, pacaran, berduaan dengan laki-laki yang bukan mahram, kamu sedang meninggalkan Nabi Muhammad untuk mengikuti jalannya setan. Sebab ketika seseorang berdua-duaan sedang pacaran, ma khala rajul wa imra'ah illa wa syaitan thalithuhuma, tidaklah berdua-duaan laki-laki dengan perempuan melainkan yang ketiganya adalah Nabi. Tentu tidak akan mau berada di satu tempat yang di situ ada setan. Maka dek, saat kamu pacaran, kamu sedang tidak setia dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati, kalau kamu terus-terusan ninggal Nabi Muhammad, saya khawatir Nabi Muhammad kemudian meninggalkanmu. Bu, kalau kamu berhutang riba terus-terusan, kamu tahu ancaman orang yang berhutang riba itu, fa'dzanu biharbin minallahi ta'ala wa rasulih. Kalau kamu nggak berhenti dari hutang riba, kata Allah dalam Al-Quran, kamu sedang mengumandangkan perang, kamu sedang nantang perang sama Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kamu utang lagi, kamu lagi ngajak perang sama Nabi Muhammad, kamu lagi nggak setia sama Nabi Muhammad. Maka saran saya, meskipun sesedikit apapun harta yang kamu punya, uang yang kamu punya, tetaplah setia kepada Allah. Terima, raditu billahi rabba, ya Allah saya ridha apapun yang kau berikan, dan setialah kepada Nabi Muhammad. Ketika datang seseorang, dia bilang, ya Rasulullah inni uhibbak, wahai Rasul aku cinta padamu. Nabi Muhammad bilang padanya, idan a'idda ala nafsikal faqr, kalau gitu persiapkanlah dirimu
jangan takut sama kefakiran. Jangan takut sama kefakiran. Kalau kamu cinta padaku, setialah. Nggak apa-apa, sama Allah dikasih fakir gitu nggak apa-apa. Hidup dunia sebentar kok. Nanti di akhirat kita bisa barengan sama Nabi Muhammad. Dan Bu, saya kasih tahu, sesedikit apapun harta yang kamu punya cukup untuk membiayai hidupmu. Tapi sebanyak apapun uang yang kamu punya nggak akan cukup untuk membiayai gaya hidupmu. Maka kalau pengen hidup dalam keadaan tenang, pengen hidup tetap setia kepada Allah, terima sama apapun yang Allah SWT berikan dan setia di jalannya Nabi Muhammad, maka hidup yang terima dan jangan kebanyakan gaya. Jangan kebanyakan gaya. Pengen beli baju seragaman buat maulid tahun ini, padahal baju tahun depan, tahun lalu belum lunas. Ada tuh yang begitu. Saya nggak tahu di Probolinggo ada apa enggak. Masya Allah. Nah, yang setia dalam ajaran Islam. Insya wa dzikruhu fi shifa idza dawil ilal wa dzikruhu fi shifa idza dawil ilal. Mengingat Nabi Muhammad jadi obat buat penyakit yang udah parah sekalipun, buat penyakit yang udah menaun sekalipun. Pengen sehat zahir batin, selalulah ingat Nabi Muhammad SAW. Terutamanya penyakit-penyakit yang kamu nggak bakalan bisa dapetin dokternya. Terutamanya penyakit-penyakit yang kamu nggak bakalan bisa dapetin obatnya atau apoteknya, teman-teman. Kamu nggak bisa tuh datang ke apotek terus bilang, obat dong. Buat sakit apa, Bu? Hasut. Saya tuh kayaknya kalau ngelihat orang lain ada yang lebih seneng gitu dari saya kayak, pokoknya saya kesel sama dia gitu. Dan saya tersiksa dengan penyakit saya ini. Tolong dong, obat berapapun harganya saya mau beli. Ada? Nggak ada. Saya beli dong dokter nih, saya keluh nih, saya mengeluh. Apa Bu keluhan ibu? Cemburu dok, cemburu. Hati saya ini dilanda kecemburuan yang hebat sama suami saya. Pokoknya tiap dia lihat dia nyisirin rambut aja sudah cemburu. Ini keluar pakai segala nyisir, mau ketemu sama siapa nih? Masya Allah. Kasih saya obatnya dokter. Nggak ada. Ini obat kayak beginian nih, nggak ada. Nggak ada obatnya di rumah sakit, nggak ada obatnya di apotek, nggak ada dokternya nih. Kamu nggak bisa datang kepada seseorang kemudian bilang, tolong obatin saya. Sakit kamu apa? Sakit saya itu suka gampangan sedih. Ada yang kayak begitu? Suka sering sumpah. Saya tuh kayak yang pokoknya susah aja gitu hidup saya. Tolong dong kasih saya obatnya. Ada kira-kira yang bisa nyembuhin? Nah, ini penyakit-penyakit segala macam nih ibu-ibu sekalian yang ada dalam kehidupan kita nih. Suka gampang nggak terima sama keputusan Allah, suka gampang suudzon. Ah, nih penyakit kita apa bukan nih? Iya, susah bener mau husnudzon sama orang. Melihat orang begini, jangan-jangan. Naik angkot sebelah tatoan, waduh, ini kayaknya mau nyolong nih kayaknya nih, langsung pepet-pepetin. Habis kapan lagi naik bis orang sebelah pakai bajunya rapi, maling zaman sekarang nih kayak gini nih. Insyaallah. Sehingga sekalian saya muliakan, yuk
segala macam penyakit-penyakit kita, mau penyakit yang memang ada rumah sakitnya, ada obatnya, ada dokternya, ataupun jenis-jenis penyakit yang gak ada rumah sakitnya, gak ada dokternya, gak ada obatnya. Dokternya satu, wa dzikruhu fihi syifa. Mengingat Nabi Muhammad, mengenang Nabi Muhammad, menyebut-nyebut Nabi Muhammad, bersolawatan kepada Nabi Muhammad, ucap salam kepada Nabi Muhammad, menghadirkan Nabi Muhammad, mencintai Nabi Muhammad, merindukan Nabi Muhammad, fihi syifa. Itulah obat. Idza tamada bil ilal, bagi seseorang yang sakitnya sudah tamada, udah panjang, udah menaun, udah parah, udah nggak ada obatnya, tetap bisa disembuhkan. Dengan apa? Dengan dekat sama Nabi besar Muhammad. Nih insyaallah bulan Rabiul Awal kita deketin lagi Nabi Muhammad, biar pada sehat semua dari kita ini. Sakit was-was, sakit merasa sedih hati, sakit cemburu, sakit suudzon, sakit ragu-ragu kepada Allah, ragu-ragu kepada Nabi Muhammad. Nah, semua nih jenis-jenis sakit-sakit ini. Sakit gampang keselan sama orang, sakit gampang marah sama suami, sakit gampang marah sama anak, sakit rasa benci kepada keluarga sendiri, rasa benci kepada saudara ipar, rasa benci kepada mertua dan lain sebagainya, biar pada hilang semuanya dari dalam hati kita. Dengan cara deketin Nabi besar Muhammad. Yuk kita baca suratul Fatihah, kita minta kepada Allah berkatnya Nabi Muhammad, berkat maulid Nabi Muhammad, semua penyakit kita diangkat Allah Subhanahu wa taala. Berkatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua hal-hal yang gak bagus dalam hati kita Allah gantikan dengan hal-hal yang baik dalam jiwa kita insyaallah. Hal-hal yang kurang menyenangkan dalam kehidupan kita, semoga Allah gantikan dengan hal-hal yang menyenangkan dalam kehidupan kita. Ala hadhihi niyyah wa bikulli niyatin salihah. Allahumma ij'alhu syafiyan lana, Allahumma ij'alhu dawaan lana, Allahumma ij'alhu shifaan lana fid dunya wal akhirah. Allahumma ij'alhu shifaan lana min jami' amradina zahirah wal batinah. Ala hadhihi niyyah wa bikulli niyatin salihah jami'ah syamilah. Yang lagi sakit-sakit mudah-mudahan Nabi Muhammad jadi dokternya insyaallah, sembuh semua berkat Nabi Muhammad. Ala hadhihi niyyah bikulli niyyah salihah jami'ah syamilah la hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.